Kembali lagi gue Yoga dan Yorin. di Ribet, ringkasan berita terkini. Yes, dan mungkin tanpa basa-basi deh, kita langsung aja Langsung tengok aja. berita. Apa saja sih yang menarik perhatian kali ini? Langsung aja boleh ya, Gak ya? Ya, langsung ya. Oke, berita pertama kita bahas Cak Imin. Ya. Nih tokoh apa ya? Tokoh politik favorit gue nih, Caimin. Karena dari Caimin tuh seru-seru komentarnya. Iya, gemes ya. Iya. Gitu. Oke, biar seru juga, biar nggak bosen bahas MK mulu kan. Iya, MK mulu nih. Kan nggak bakalan berubah juga. Iya. Oke, dari Detik News. Caimin lihat tanda-tanda menang 1 putaran. Wow. Katanya karena survei kami yang terbaru. Nah, di sini tuh gak diberitain sih maksud dari survei terbarunya apa. Survei apa. Tapi apa gitu ya kan, lembaga surveinya apa gitu. Gak jelas. Nah, memang ya ngerti sih, Caimin sering gak jelas. Tapi tertera bahwa survei yang ada saat ini, yang mereka punya, 3 calon itu sama persis katanya. Dari 100% itu terbagi 3. Ada floating lah sedikit, beberapa persen saja. Kayak bunga KPR ya, agak-agak floating dikit ya di tahun Iya. keempat biasanya tuh. Ini gue gak ngerti nih, maksudnya apa ya Gak? Ini kayaknya Pak Anies juga dengernya pasti senyum-senyum aja karena bingung ngomong apa ini ya. Nah, Partner saya emang ini. agak membingungkan ya kan, karena nggak dijelasin lembaga surveinya apa, apakah survei internal, apakah bayar gitu. Tapi di luar itu semua, maksudnya Caimin sih bagus-bagus aja ya. Dia pede mungkin suaranya yang milih dia dan Pak Anies bakal bagus gitu kan. Ya nggak apa-apa sih, percaya sama survei. Berarti dia tuh adalah tokoh yang optimis, Lin, gitu kan. Dia nggak sibuk marah-marah, nyerang ke sana ke sini. Nggak, santai aja, pokoknya pede aja gitu. Ya paling kalau misalkan nggak sesuai hasilnya sama yang diharapkan, ya kan dia tinggal komplain ke lembaga surveinya yang dia percaya gitu kan. Ya kalau gue sih ya kita nggak bisa berpatokan sama survei ya, gitu. Karena survei itu biasanya tergantung kepentingan kan. Ya, gitu. betul. Tapi kalau misalnya mau tahu bedanya nih gitu ya, gue pernah denger nih salah satu cara untuk Ngecek ya. ngecek gitu apakah survei ini bisa dipercaya. Mungkin untuk akurat 100% itu impossible banget gitu ya. Tapi untuk tahu bahwa survei ini bisa dipercaya atau enggak, itu tuh dilihat misalnya kalau misalnya ada kejadian apa nih, misalnya waktu Mas Gibran baru dijadikan deklarasi cawapres, Ya, terus awal-awal tiba-tiba kan deklarasi. naik tuh, naik melesat yang Pak Prabowo. Nah, kalau misalnya rata-rata pada naik gitu ya, terus ada yang tetap, nah itu tuh dilihat dari kejadian-kejadian terbaru. Nah, misalnya Caimin, misalnya dari kubunya Pak Anies ada korupsi gitu misalnya. Iya. Yang lain menurun tuh. Kok mereka tetap? Nah, gitu tuh. Itu harus diperhatikan dari kejadian-kejadian terbaru yang memungkinkan mempengaruhi nilai surveinya. Iya, gitu. berarti kalau misalkan ngeliat survei gitu kita harus mempelajari juga ya trennya kayak apa gitu. Betul. Ya. Ini trennya apa nih gitu kan. Kalau misalkan dia pede banget, dia stabil gitu kan. Kayak gitu terus gitu. Ya harus agak curiga dikit sih. Jadi mungkin ya teman-teman pasti percaya aja sama survei. Benar, gue setuju bahwa kita nggak boleh gampang percaya sama survei-survei yang beredar luas. Tapi pasti dari katakanlah 10 alat survei, pasti ada 7-nya serentak sama, masa ini 3 beda gitu. Itu harus diperhatikan sih benar-benar gitu. Dan selalu perhatikan dari tren, gitu, dari kejadian-kejadian setuju terbaru banget sih. gitu. Ya, oke. Kalau misalnya gue ngeliat sih gue nggak tahu ya, tapi kayaknya belakangan gue belum menemukan survei mana yang Pak Anies itu nomor 1 atau 2. Ya benar, hampir nggak ada ya. Survei gitu kan yang menunjukkan mereka posisi 1 gitu. Apakah Caimin sedang menghibur diri kita nggak tahu ya, tapi itu lebih bagus dibanding meratap-ratap ya kan, tantrum ngomel-ngomel nggak jelas, buang-buang energi. Nggak apa-apa, bikin happy diri sendiri aja. Caimin ini mungkin gini kan, katanya omongan itulah doa ya. Ya. Mungkin itu maksudnya gitu. Kan diaminkan aja deh. Diaminkan aja ya kan tagline-nya gitu. Ya udah diaminkan aja gitu. Iya kali ya. Kasihan ya kadang-kadang ya gitu. Kenapa kasihan ya? Tapi kalau gue ngelihat
Apa kayak kemarin tuh kalau mereka kumpul-kumpul di mana gitu tuh datang banyak loh Kak. Bener-bener simpatisannya atau berbayar? Nah itu yang gue nggak tahu sih. Kalau kayak gitu lo ada ini nggak, ada tips buat ngebedain nggak simpatisan yang beneran asli simpatisan atau yang berbayar ujung-ujung pakai kaos doang gitu? Gue temen yang asli emang enggak aja gue nggak tahu. Wih, dalam. Apalagi simpatisan ribuan orang, susah ngukurnya ya. Oke. Temen yang fake sama yang Iya. aja gue nggak tahu ya kan, kita nggak bisa tahu. Gitu. Susah ya. Apalagi jangankan simpatisan, kita masih jadi ngomong teman ya. Beneran, tapi teman aja bisa dibayar, apalagi simpatisan gitu. Iya. Iya kan. Oke lah kalau gitu. Kita lanjut aja ke berita kedua. Ya lanjut. Yuk, berita kedua kita pengen menyoroti kompas.com nih. Rada-rada serem, lumayan serem judulnya nih. PDI Perjuangan sebut sikap Jokowi mulai berbeda usai badut politik mengelilingi presiden. Wih, pernyataan ini katanya disampaikan oleh Pak Komarudin kepada kompas.com. Tapi beliau malah nyuruh media untuk mencari tahu sendiri siapa sih badutnya gitu. Lah, kok bingung ya? Jadi kayak ngasih statement tapi ngelempar ke media. Emang siapa Pak? Ya kamu cari tahu sendiri aja gitu. Nah, menurut Yore nih, emang siapa gitu badutnya? Nah ini nih, gue paling sebel sama pejabat, pemerintah, politikus kita kalau nyerang tuh setengah-setengah gitu. Sense of cowardness-nya tuh masih kental, agak-agak pengecut gitu. Kalau mau nyerang total aja ya, full attack gitu ya. Seharusnya sebut aja namanya gitu, ya nggak gak? Iya. Banyak loh yang mengelilingi, ada Pak Prabowo, Pak Basuki, ya kan, Bu Sri Mulyani, Pak Luhut. Wah ini nggak berani disebut, nggak bakal ada yang berani nyebut ini. Ya gue nggak ngerti, maksudnya yang disebut badut tuh siapa? Coba dijelaskan gitu, coba diucapkan saja. Dan gue kadang-kadang gue agak-agak aneh juga karena gue melihat pemerintah itu kebanyakan badut semua juga. Enggak lah. Oh enggak ya? Enggak dong gitu kan. Enggak, lagi gini, kalau misalkan ngelempar statement gitu, kalau takutnya ya memperkeruh suasana gitu. Kesannya kan hobi itu mereka. Iya, kesannya ya nanti yang mengelilingi presiden kita, pemimpin kita tuh nggak ada orang yang 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 bagus gitu kan, yang kompeten. Tapi kalau dipikir-pikir ya, gua highlight kata-kata misalkan badut. Badut itu kan lucu, seru, menghibur. Dulu sejarahnya tuh ditugaskan ya di suatu kerajaan tuh untuk menghibur pemimpin gitu. Walaupun ada juga badut-badut yang serem tuh kayak di film horor, yang kayak di film It ya kan, di Terrifier gitu, ada juga gitu. Tapi kenapa harus jadi kesannya tuh kalau badut tuh kayak negatif gitu. Wah ini dikelilingi oleh badut gitu kan. Ya nggak apa-apa kalau bikin suasana seru, fun. Kan badut itu sebenarnya kalau ke acara ulang tahun juga niatnya untuk menghibur ya. Iya menghibur. Walaupun ada juga sih ngebadut tapi dengan gayanya yang sarkas, ada juga gitu. Kenapa ya PDI Perjuangan ini selalu punya kata-kata yang nggak elok ya gitu, petugas partai, badut, apalagi ya banyak banget gitu yang mereka ciptakan gitu ke lingkungan mereka sendiri gitu, ke level-level sebenarnya mereka sendiri gitu. Dan lucunya lagi sekarang itu ya kan pemimpinnya ya kan, presidennya kan dari partai sendiri, tapi udah diserang dengan statement itu gitu loh. Iya, kayak nggak perlu deh. Itu sangat-sangat nggak sehat sih sebenarnya. Nanti takutnya menyayangi hal ini. Makin situasinya makin panas, makin saling tuduh. Bisa jadi kan makin mendekati bulan-bulan Februari makin panas gitu loh. Iya, gue gak ngerti. Kemarin aja kalau nggak tahu ya, gue kalau ngelihat Bang Adian Apitupulu aja di mana-mana kayak marah-marah mulu gitu. Kenapa ya? Emang begitu kali ya sifatnya ya? Atau ada yang ditugaskan marah-marah, ada yang ditugaskan ngebaik-baikin gitu. Oh tugas berarti. Iya. Kalau sekarang gini, kalau ditugasin marah-marah semua ya kan, gak oke dong ya kan. Ada juga yang ngebaik-baikin, yang bagian yang menyangkal, bagi-bagi tugas lah. Ada yang menyerang ke Mabes gitu ya, ditugaskan. Wah. Ini ya sesuai sama tugasnya, level keberaniannya mungkin. By the way, kemarin ini jadi ingat gara-gara tugas-tugasan kemarin sempat beredar video, pasti pada udah lihat nih video yang beredar, gue lupa namanya, Mas Jo Prey.
Mas Joprey. Jadi beliau ini ada di suatu ruangan. Ya, oh ya. Tahu kan? Terus dia menyebut Pak Hasto mengenai cara untuk menyerang lawannya di media sosial gitu dengan beli likes, komen gitu ya. Iya kan? Biasanya kita kan cuma nyuruh ya kalau di akhir acara tuh jangan lupa ya subscribe, likes dan komen. Kalau ini kalau ini gimana? Tadi lo bilang beli ya. Kalau gua nggak salah ya, bener kan? Beli kan dia sebutnya. Apa sih? Ada arminya lah intinya. Oh, minta support tambahan army ya kan. Gua kalau army taunya BTS. Ya. Nah itu gimana ya? Nggak tahu, walaupun ya oke lah nggak beli ya, tapi untuk kita harus siapkan pasukan support untuk gitu ya. Untuk menyerang gitu. Kok nggak sehat ya? Gue ngeliatnya. Apakah kalau misalkan dengan menjelaskan atau memposting tentang prestasi sesuatu yang positif aja nggak cukup, jadi butuh dukungan yang kayak gitu-gitu? Apa kurang pede? Nggak, gini, gue bukan naif ya gitu, gue bukan sok-sok polos gitu. Naif udah bubar. Gue paham bahwa pasti masing-masing capres cawapres tuh pasti punya tim, punya pasukannya masing-masing. Tapi kalau sampai kelihatan masyarakat ini kan nggak elok ya. Masyarakat Indonesia tuh masih banyak yang percaya loh bahwa mereka itu bersaing secara sportif, bersaing secara secara baik-baik gitu. Bahwa orang-orang yang menyerang di media sosial itu bukanlah pasukan mereka, karena kan sebenarnya mencederai pertarungan yang kompetisi yang sehat gitu ya. Iya, kompetisi yang sehat, benar nggak sih? Iya. Itu memalukan sih sampai bocor gitu videonya. Kan kata Pak Jokowi sebaiknya pesta demokrasi itu adalah pesta gagasan ya. Oke. Gagasan macam pesta gagasan. Iya. Minum apa gitu. Iya. Oke lah ya, terserah sih cara-cara kalian mau gimana dalam berkompetisi ya. Cuman maksudnya kalau sampai ketahuan masyarakat sih itu sangat-sangat memalukan. Nanti memalukan masyarakatnya antipati, malah nggak milih calon yang lo ajuin. Nanti suara lo nggak bagus, nanti siap-siap aja ya kan. Iya, karena gue pernah sih misalnya suka sama orang, terus suka sama tokoh gitu ya. Terus ternyata si masyarakatnya ini menyerang orang yang berbeda pendapat. Percaya atau enggak, gue bisa jadi sebel sama tokoh gara-gara malah pendukungnya yang berlebihan loh gitu. Ya enggak sih? Jadi itu harus diperhatikan sih. Maksudnya kalau mau daripada menyerang, mendingan siapkan pasukan yang mengangkat prestasinya, pencapaiannya. Exactly gitu. Jangan malah nyerang ya nggak dapet masa lalunya, bentuk sebutan gemoynya gitu. Kayaknya udah tahu tuh siapa itu ya. Kayaknya udah tahu. Iya, ada aja nyerang-nyerang yang nggak perlu ya. Daripada nyerang kan mendingan prestasinya aja diangkat. Gue tahu, Lin. Jadi tanggal-tanggal segini SOP-nya nyerang dulu. Kan ada timeline tuh ya kan, timeline campaign ya kan. Ada quarter segini, ada tanggal segini. Ini fasenya nyerang si A. Nah, kayaknya setahu gue tuh gitu. Nanti berikutnya kampanyenya ngapain lagi gitu. Kalau misalnya diserang capresnya dia aja, terus wah kita digoreng terus nih gitu, kita disakitin terus nih. Gitu. Disakitin gitu. Udah ditinggalin. Iya, aduh. Oke, kita lanjut aja. Nanti curhat lagi. Iya. Oke, kita lanjut ya. Berita ketiga. Kalau berita ketiga itu biasanya bahas yang plus-plus aja gak? Hah? Maksudnya apa nih? Yang seru-seru maksudnya. Jadi nilainya tuh plus seru gitu kan. Diambil dari Detik Travel aja deh. Ya. Oh ini lagi rame nih. Gojek pecat ojol yang emosi hajar turis perempuan di Bali. Nah, pasti sudah banyak yang tahu ya tentang berita ini. Tentang berita driver ojol. Ya. Jadi dia menganiaya si turis. Ya. Karena katanya dicuekin. Jadi dia tuh nanya berkali-kali sama siapa? Sama si penumpangnya terus katanya dicuekin. Nah, menurut lu si penumpangnya salah nggak sih? Ya.
gue juga sempat baca gitu kan keterangan dari si penumpangnya atau keluarga si penumpangnya gitu. Jadi ketika nanya-nanya itu gitu kan, sempat nanya-nanya itu dia tuh apa ya, nggak denger gitu kan, nggak denger. Jadi bukan khusus nyuekin, emang nggak denger gitu kan. Nah itu si drivernya emosi gitu, dan menurut gue gini, emosi ketika dicuekin gitu kan itu wajar gitu kan. Maksudnya wah kok orangnya begini ya. Tapi kalau lo sampai mukul gitu di apa ya, di bentuk layanan jasa apapun ya, itu tetap salah sih gitu kan. Contoh nih misalkan kayak di restoran gitu. Pak makanannya mau dihidangkan sekarang gitu. Yeah. Si konsumennya nggak jawab, kan itu bingung kan, mau sekarang apa ntar ya gitu kan. Nah ketika dia nggak jawab terus dipukulin gitu kan, nggak gitu dong gitu kan. Gitu kan. Tetap ini sih, itu kebablasan sih gitu. Iya nggak boleh ya. Dan katanya bener nggak sih kalau misalkan si ojolnya ini memang dia nanyain tuh nanya hal yang pribadi gitu. Jadi gue lupa pertanyaannya apa, tapi misalnya memang gak ada kaitan sama si layanannya gitu. Jadi kayak nanya-nanya gitu, lebih ke Mbak berat badannya berapa gitu? Mbak zodiaknya apa? Oh gitu. Ya kalau nggak salah ya. Kalau misalnya nanya, Mbak kalau misalkan lagi kipas-kipas kepanasan, kipasnya yang gerak apa pala Mbak yang gerak gitu. Nggak gitulah. Tapi ya apa mungkin nggak kedengeran, mungkin nggak sih? Oh tapi dia udah tahu ya pakai ini, pakai apa sih namanya? Pakai earphone. Pakai earphone nggak sih? Gue juga agak lupa. Coba ntar gue cek ya. Nggak kedengeran. Katanya penumpangnya tahu dia nanya apa. Oh iya. Cuman nggak jawab. Memang sengaja berarti tidak menjawab ya? Iya. Nanya masalah pribadi katanya. Nanya yang tidak berkaitan dengan jalan atau apa? Iya jalan arah atau apa gitu. Itu di luar itu gitu. Nah itu kebangetan sih sampai apa? Ya kalau gue misalkan gue jadi drivernya nih gitu. Ya ketika dia nggak ngasih apa arahan yang bener, ya udah gue anterin sesuai sama mapnya aja, sama titiknya aja. Ketika nggak sesuai loh kan tadi saya udah bilang ke sini, Mbak nggak bilang gitu ya kan. Harusnya gitu dong gitu. Tapi kalau misalkan lu udah apa namanya nanya gitu, dicuekin gitu. Ya padahal kalau emang dia nggak suka pun nggak sama penumpangnya, mendingan turunin aja gitu ya. Iya. Turunin. Kayaknya enteng banget ya mukulin orang ya, gue bingung. Iya itu kayak kebiasaan banget di belakangan, segitu emosionalnya ya masyarakat Indonesia ini belakangan ya. Kenapa ya? Lo ngasih layanan yang nggak sesuai sama SOP aja sebagai ini ya penyedia jasa ya, lo bisa dikasih rate jelek gitu. Apalagi lo mukulin orang. Udah dipecat sih kan, tadi beritanya udah dipecat. Naik ke ini nggak ya, ke apa? Ke tingkat ini nggak sih polisi ya? Udah. Sampai bengep sih itu. Pas ditanya-tanya doang dia, nggak dijawab-jawab udah sampai situ. Nggak yang katanya apa namanya tadi katanya dia nanya ngasal kan? Nanya ngasal ya. Nggak ada di beritanya. Iya katanya sih kalau di berita sih dia nggak tahu ya berita ya. Mungkin ada beberapa berita yang tersiar sih gitu. Gue juga nggak tahu. Tapi apapun alasannya, ya pertama gini. Itu kalau apa drivernya sudah pasti 100% salah gitu. Tapi sebagai penumpang juga kadang-kadang kita nggak pernah tahu loh kita menemui siapa di jalanan gitu ya. Iya, berhadapan sama siapa ya. Iya, banyak orang, mohon maaf ya, yang stres gitu, yang bisa jadi penjahat, pembunuh, penculik gitu. Dia ngebawa masalah pribadi ke kerjaannya gitu ya. Iya gitu, nggak. Pokoknya intinya drivernya salah, tapi again ya gitu. Maksudnya kalau misalnya kita sebagai penumpang sendiri harus ada awareness sendiri juga gitu. Kita bertemu siapa, dan bukan berarti awareness kita harus hati-hati juga. Kita juga harus tahu sopan santun sama si drivernya juga sih menurut gue. Ya nggak sih? Kadang-kadang kan orang tuh ini terjadi di masyarakat bukan sekarang aja, bukan di pedalaman doang. Di kota manapun orang kalau sakit hati itu bisa banyak kekerasan, di rumah tangga aja gak? Ya nggak sih? Bisa melakukan perbuatan yang tidak diduga-duga ya kan, melakukan kekerasan gitu. Ini dicuekin gitu padahal nggak kenal ya. Yang pasangan aja di ghosting nggak enak ya kan, dicuekin. Ada, iya.
kan. Diajak tarung 3 lawan 1 dong. Iya, kita nawarin proposal terus apa ini kok klien lama banget. Dicuekin tuh nggak enak pokoknya sebenarnya. Di ghosting gitu. ya kan. Dalam bentuk apapun. Jadi not only the driver, I think as penumpang sendiri juga harusnya sadar bahwa kita ketemu kita kayaknya kayak kedinginan ya. Ketemu driver ojol kayak atau apapun tuh kita juga harus punya empati ya sama mereka ya. Kayak paling simpel adalah ketika udah dianterin, standar gue sih emang makasih ya Pak gitu, nggak cuma gara-gara kita bayar terus udah turun gitu, kayaknya nggak terbiasa juga sih gue, minimal kayak makasih ya Pak gitu. Ya, gitu. Gini, lagi-lagi gue tidak membenarkan apa yang dilakukan drivernya itu salah 100%. Tapi masalahnya dunia ini lagi nggak sehat, gitu. Gitu ya kan? Larinya ke situ. Go green. Nyiri maksudnya go green. Pergi hijau, go green. Tapi benar, dunia tuh lagi nggak sehat, banyak orang stres, tingkat bunuh diri meningkat. Ya. Kemarin ada juga kan. Oh nih ya, ini berita juga nih gara-gara dikeluarkan dari grup WhatsApp, pria kalap bunuh admin grup. Nah, stres. Banyak banget orang stres gitu. Sesederhana itu ya. Ya, jadi again bukan gue membenarkan apa yang dilakukan oleh drivernya itu salah dan itu udah kriminal jatuhnya gitu. Tapi sesakit hatinya driver itu kadang-kadang memang pemicunya tuh hal-hal yang simple, dan karena kurangnya empati, manusia sebenarnya lebih sehat dari pelakunya gitu. Kenapa sih kok nggak punya empati banget gitu? Karena lagi-lagi dunia lagi nggak sehat, banyak orang stres berkeliaran di sekitar kita dan mereka mungkin berjuang berada di jalanan itu for the sake of their families gitu. Cuman mereka sebenarnya pengen tidur, pengen liburan gitu, tapi nggak bisa gitu, nggak. Stres belum tutup poin ya kan. Kan poinnya tuh sehari berapa gitu ya kan. Iya benar, iya kan. Ya udah hati-hati deh ya. Yang buat drivernya juga lebih hati-hati dalam bekerja. Penumpang juga mungkin dicek lagi ratingnya ya. Biasanya kan kirain barangnya, kirain ya takut tertinggal. Biasanya kayak driver tuh suka ada ratingnya, kalau ada yang agak kurang bagus tuh biasanya kayak rada kurang trust nih gitu kan. Ada juga yang bisa kayak gitu, bisa dicek gitu loh maksudnya. Iya sih, benar. Ya mudah-mudahan kita bisa bukan hanya terjaga dari orang-orang yang mungkin punya pemikiran jahat, tapi kita sendiri juga terjaga dari sifat-sifat ignorance ya gitu. Kita harus punya kepedulian juga terhadap lingkungan dan sekitar gitu. Kita rasa udah cukup ya sampai di sini ya untuk hari ini. Kita akan kembali lagi di episode berikutnya. Tetap di Ribet, ringkasan berita terkini. Sampaikan pandangan kalian di kolom komentar. Oke? Terima kasih. Bye-bye. Bye.